Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita tak henti-hentinya mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat dipertemukan dalam rilis berita resmi statistik tanggal 3 Agustus tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, kami dari BPS Kabupaten Kudus akan menyampaikan dua indikator terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen di Kudus bulan Juli tahun 2026 dan indikator kepariwisataan dengan melihat perkembangan tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Kudus di bulan Juni tahun 2026. Yang pertama, kami akan menyampaikan indikator terkait inflasi bulan Juli tahun 2026, bahwa di bulan Juli tahun 2026 di Kabupaten Kudus terjadi deflasi sebesar minus 0,13%. Dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 111,52. Inflasi tahun ke tahun, year on year, Juli 2026 terhadap Juli 2025 sebesar 2,57%. Sementara inflasi tahun kalender dari Juli 2026 terhadap Januari 2026 sebesar 1,43%. Kita dapat melihat di grafik bagaimana pada bulan Juli ini terjadi deflasi minus 0,13%. Ini tentunya lebih rendah dibandingkan kondisi bulan Juni tahun 2026 yang sebesar 0,29%, atau ketika kita bandingkan dengan bulan Juli tahun 2025 ini juga lebih rendah, karena pada saat Juli tahun 2025 itu terjadi inflasi 0,12%. Kita akan melihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran pada bulan Juli ini, di mana ada dua kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi, yaitu yang pertama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, itu memberikan andil deflasi minus 0,31%, dan dari kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya itu memberikan andil deflasi minus 0,06%. Sementara untuk kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok pengeluaran dari transportasi sebesar 0,14%, diikuti informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,04%, pendidikan 0,02%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,02%, pakaian dan alas kaki 0,01%, dan penyediaan makan, minuman atau restoran 0,01%. Kita akan melihat komoditas-komoditas apa yang memberikan andil deflasi dan juga yang memberikan andil inflasi. Yang pertama, kita akan melihat komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi di bulan Juli tahun 2026, yaitu yang pertama adalah bensin, ya. Jadi pada awal Juli kita di tanggal 1 itu beberapa produk bensin, ya, itu mengalami kenaikan, ya, bahan bakar kendaraan yang non subsidi terutama, dan itu memberikan andil 0,08%. Andil inflasi juga disumbangkan oleh komoditas bawang putih sebesar 0,03%, telepon selular 0,03%, pemeliharaan atau servis 0,03%, dan kacang panjang
0,02%. Sementara untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil deflasi, yang pertama adalah bawang merah dengan andil deflasi cukup dalam, minus 0,17%, cabai merah minus 0,08%, emas perhiasan minus 0,06%, telur ayam ras minus 0,05%, cabai rawit minus 0,04%. Nah, dari komoditas-komoditas ini tentunya kita bisa melihat bagaimana andil deflasi di bulan Juli itu lebih banyak disumbang oleh komoditas bahan makanan dan dari komoditas emas perhiasan yang juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Berikutnya kami akan menyampaikan kondisi inflasi di bulan Juli tahun 2026 secara year on year, di mana inflasi dari tahun ke tahun, inflasi year on year dari Juli 2026 terhadap Juli 2025 sebesar 2,57%. Kita dapat melihat grafik di perkembangan inflasi year on year ini di bulan Juli 2026 sebesar 2,57%. Ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi year on year yang terjadi di bulan Juli tahun lalu sebesar 2,63%, dan juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi year on year bulan Juni kemarin yang sebesar 2,83%. Kita akan melihat bagaimana komposisi inflasi year on year berdasarkan kelompok pengeluaran. Kita lihat bagaimana andil tertinggi ya diberikan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi 0,54%, diikuti oleh kelompok transportasi yang sebesar 0,48%, kemudian diikuti oleh penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang sebesar 0,35%. Nah, dari komposisi ini kita melihat bagaimana sektor transportasi ya memberikan andil yang cukup tinggi ya. Perlu hati-hati ketika kita mengamati pergerakan harga minyak dunia ya, yang tentunya itu akan berpengaruh pada bagaimana harga minyak atau harga untuk bensin itu bisa menjadi terpengaruh gitu. Nah, berikutnya kami akan menyampaikan 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi year on year terbesar di Kudus ya selama bulan Juli 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa andil inflasi cukup besar disumbangkan oleh bensin ya, angkutan bahan bakar untuk angkutan sebesar 0,31%. Kemudian emas perhiasan sebesar 0,20%, beras 0,13%, telepon selular 0,11%, dan minyak goreng 0,10%. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi atau menahan laju inflasi yaitu bawang merah sebesar minus 0,13%, telur ayam ras minus 0,11%, tomat minus 0,07%, kelapa minus 0,05%, dan pisang minus 0,02%. Berikutnya kita akan melihat bagaimana perbandingan inflasi antar wilayah cakupan IHK pada bulan Juli tahun 2026. Kita lihat yang terjadi di Kudus, IHK kita 111,52 dengan inflasi year on year 2,57, inflasi year to date 1,43, dan inflasi month to month sebesar minus 0,13%. Untuk IHK tertinggi itu terjadi di Kabupaten Rembang sebesar 100,52
14,70 ya. Kemudian untuk inflasi year on year tertinggi itu terjadi di Kota Surakarta sebesar 2,86%. Kemudian inflasi year to date tertinggi juga terjadi di Kota Surakarta sebesar 1,53%. Inflasi mantuman ya seluruh kota di Jawa Tengah mengalami deflasi ya. Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Wonogiri sebesar minus 0,32%, sementara Kota Surakarta dengan deflasi terendah di minus 0,01%. Untuk Jawa Tengah sendiri secara IHK di angka 111,49, kemudian inflasi year on year-nya 2,60, inflasi year to date-nya 1,37, dan inflasi mantumannya minus 0,13%. Berikutnya kita akan melihat ya komoditas utama penyumbang inflasi deflasi Mei sampai dengan Juli 2026. Kita akan melihat bersama-sama komoditas-komoditas apa yang rutin menjadi menyumbang inflasi selama Mei Juli. Bagaimana telepon selular ya ini itu tiap bulan mengalami kenaikan terus, menjadi salah satu komoditas yang konsisten menyumbang inflasi selama Mei Juli. Ini tentunya terkait dengan memang untuk harga memori dan beberapa perangkat yang ada di telepon selular itu mengalami kenaikan. Kemudian bagaimana bensin, bawang merah, beras dan bawang putih itu menjadi penyumbang inflasi di periode Mei sampai dengan Juli. Kemudian kita lihat bahwa dari sisi deflasi ya, telur ayam ras itu secara konsisten ya selama 3 bulan berturut-turut ini mengalami deflasi. Kemudian daging ayam ras cabai merah itu terpantau 2 bulan mengalami deflasi, menyumbang deflasi. Kemudian emas perhiasan itu juga menyumbang deflasi. Nah, kemudian bagaimana fluktuasi harga komoditas pangan ya, khususnya yang horti itu masih menjadi faktor utama ya yang mempengaruhi kondisi inflasi maupun deflasi di Kabupaten Kudus. Ini tentunya menjadi tantangan kita karena di Kudus itu bukan kabupaten penghasil ya, kita masih memanfaatkan kiriman dari terutama untuk produk hortikultura ya, bagaimana ketersediaannya harus selalu kita jaga sehingga dari sisi penyediaan ketika itu terjaga dengan baik stok maupun ketersediaannya, tentunya harganya tidak akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu. Sehingga dari sisi distribusi kita harus betul-betul bisa menjaga ke komoditas bahan pangan ini. Demikian terkait dengan indikator yang pertama. Berikutnya kami akan menyampaikan indikator pariwisata berupa perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Kudus di bulan Juni 2025 sampai dengan Juni 2026. Kita akan melihat bagaimana perkembangan tingkat hunian kamar hotel di Kabupaten Kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk tingkat penghunian kamar hotel bintang di bulan Juni mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dari 33,70 naik menjadi 43,36% ya. Sementara dari TPK hotel non bintang sedikit mengalami penurunan dari 26,85
menjadi 25,61%. Ketika kita gabung, tingkat penghunian kamar untuk seluruh hotel di Kabupaten Kudus itu mengalami kenaikan dari 29,53 menjadi 32,58. Nah, tentunya kenaikan tingkat penghunian kamar ini sangat dipengaruhi berbagai macam event yang terjadi di Kabupaten Kudus ya di bulan Juni ya. Bagaimana beberapa kegiatan yang cukup besar ya, ada event terkait dengan kegiatan olahraga ya, Mil Life Soccer Challenge ya di Kudus. Kemudian juga ada kegiatan pelatihan petugas sensus ekonomi. Kemudian beberapa event wedding ya yang ada di beberapa hotel bintang, dan juga tentunya di bulan Juni ada momen terkait dengan graduasi atau wisuda. Itu juga memberikan sumbangan pada perubahan tingkat penghunian kamar hotel di Kabupaten Kudus. Berikutnya kami akan menyampaikan terkait rata-rata lama menginap di hotel bintang maupun hotel non bintang. Pada bulan Juni tahun 2026, rata-rata lama menginap hotel bintang itu mengalami kenaikan dari 1,24 malam menjadi 1,40 malam di bulan Juni. Sementara untuk rata-rata lama menginap hotel non bintang itu mengalami penurunan dari 1,05 malam menjadi 1,04 malam. Ketika kita gabung, rata-rata lama menginap di hotel bintang maupun non bintang itu mengalami kenaikan dari 1,13 malam menjadi 1,20 malam. Jadi para penghuni itu menginap lebih dari 1 malam. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan rilis kami di tanggal 3 Agustus tahun 2026. Kami juga mengingatkan bahwa di bulan Agustus ini kami masih melaksanakan kegiatan sensus ekonomi tahun 2026. Kami mohon dapat diberikan dukungan, support untuk kegiatan sensus ekonomi 2026 sehingga kita dapat mengawal bersama proses pendataan untuk menghasilkan data yang berkualitas, dan bahwa sensus ekonomi ini merupakan salah satu langkah besar dalam mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Karena itu dukungan dari seluruh kegiatan usaha, ya, pengusaha, kemudian dari seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus khususnya, di masyarakat Indonesia pada umumnya, ini akan mendorong capaian sensus ekonomi menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.